Halo sahabat-sahabat Mima, welcome back to my channel Mima Tarot. Aku mau bacain tentang apa yang masih menjadi penyebab doamu belum terkabul ya teman-teman. Di sini kita akan menggali luka batin ataupun mental block yang masih eh, tersimpan di alam bawah sadar kalian ya teman-teman ya. Dan di sini kalian boleh pilih 3 dari file ini. Aku kasih nama, ini file 1, Abundance. Ini file 2, Forgiveness. Dan ini adalah file 3, Pleasure. Nanti time-timenya aku akan tulis di deskripsi. Oke, teman-teman. Mulai dari file 1 dulu ya. Tapi sebelum membaca, saksikan dulu video yang berikut ini. Baik teman-teman, kembali lagi di Mima Tarot. Ini adalah file 1, Abundance, dibantu oleh batu kristal yang berbentuk hati. Seperti ini ya teman-teman ya. Aku memulai kocok kartunya. Jadi di sini kita akan mencari tahu luka batin apa yang mempengaruhi kehidupan kalian sehingga menyebabkan rezeki kalian terblokir ataupun doa kalian terblok ya teman-teman ya. Ini tadi file 1 2 aku geser dulu. Oke. Aku kocok lagi kartunya. Baik, aku akan memulai dengan membacanya. Bagi kalian yang memilih tentang abundance dan file 1 ya, ini teman-teman ya. Baik. Kalian mengalami krisis kepercayaan terhadap orang-orang yang dekat ataupun pernah dekat dengan kalian. Karena kalian pernah dihianati, dikecewakan dengan janji-janji manis ataupun pernah merasakan kecewa yang sangat dalam ya sehingga membuat jiwa kalian terluka. Kalian terkadang mengharapkan penyesalan dari mereka, tetapi apa yang kalian inginkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian, sehingga luka tersebut tersimpan jauh di alam bawah sadar kalian, disadari ataupun tidak disadari. Ya teman-teman ya, seperti itu ya. Kita lihat lagi.
Sehingga karena kejadian di masa lalu tersebut, baik itu krisis kepercayaan yang terjadi mungkin di saat kalian masih kecil, ataupun ketika kalian sudah dewasa ya, krisis kepercayaan dikecewakan mungkin dengan keluarga, ataupun dengan teman, ataupun dengan orang yang pernah kalian percaya tapi membuat kalian kecewa. Hal tersebut membuat diri kalian itu selalu hati-hati dan tidak mudah percaya dengan orang lain. Itulah kenapa sebabnya ini bagi kalian ya yang masih belum menikah, kalian tidak mudah untuk digombalin. Kalian berusaha melihat kenyataan yang ada. Tidak percaya dengan janji-janji manis. Apa yang kalian lewati di masa lalu itu sehingga membuat kalian lebih seperti lebih berhati-hati ya. Itu sudah tepat teman-teman. Tetapi di sini kalian sebaiknya saya sarankan untuk menyembuhkan luka-luka jiwa yang belum sembuh. Tentunya belajar menyembuhkan. Memang itu tidak mudah, tetapi percayalah, itu akan sangat berpengaruh dengan kehidupan kalian. Apa yang kalian alami di masa lalu, mungkin kalian tidak percaya dengan keluarga ataupun teman-teman, ataupun orang yang pernah menyakiti kalian. Mungkin itu pacar, teman dekat, sehingga membuat kalian selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan janji-janji manis. Itu sudah sangat tepat. Tetapi dari kartu ini kalian disarankan untuk menyembuhkan luka-luka jiwa yang masih belum sembuh tentunya. Karena ketika kalian memilih file 1 dan menonton video ini bukanlah hal yang kebetulan. Ya, teman-teman. Aku buka lagi kartunya. Kita giniin ya supaya lebih besar space-nya. Mungkin selama ini kalian sering bertanya-tanya ya, kenapa ini bagi kalian ya yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, kenapa apa yang kalian inginkan itu belum terkabul? Jadi jawabannya seperti ini ya teman-teman. Ketika setiap orang yang mengalami luka jiwa ya, selama dia belum memaafkan, selama dia masih terluka, itu sangat berpengaruh ke kehidupannya. Ya. Kalian boleh terima atau tidak terima. Tetapi setiap manusia yang masih terluka jiwanya karena masa lalu ataupun karena kehidupan yang ya memang hidup ini tidak mudah ya teman-teman ya. Tapi itu akan sangat berpengaruh kepada kehidupan kalian. Ya. Lalu
Dan ketika kalian mampu menyembuhkan luka jiwa tersebut, maka kerja keras kalian akan mendapatkan hasil ya, teman-teman. Untuk itu kalian disarankan untuk menyeimbangkan energi kalian ya. Jadi kita boleh marah, tapi ada kalanya kita harus rileks. Seperti itu ya teman-teman ya. Seperti alam semesta ini diciptakan Tuhan, ada pagi, ada sore, ada malam, ada siang. Begitu juga dengan kebahagiaan. Ada kalanya kita itu happy, ada kalanya kita itu sedih. Inilah siklus semesta, teman-teman. Karena apapun yang ada di semesta ini tidak ada yang permanen, ya. Buat apa kita menyimpan luka jiwa yang menyebabkan kehidupan kita kurang maksimal, tentunya kebahagiaan kita, karena kita belum memaafkan kesalahan-kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Mungkin orang yang menyakiti kita, kini mereka sudah hidup bahagia tanpa ingat kita. Lebih baik kita memaafkan agar kehidupan kita jauh lebih tenang, damai, kehidupan kita lebih berkah. Seperti itu ya teman-teman. Memang masa lalu itu tidak pernah bisa kita hapus dari kehidupan kita, ya. Tetapi percayalah teman-teman, masa lalu bisa kita gunakan untuk kehidupan kita, agar kita lebih belajar menjadi pribadi yang lebih kuat, yang lebih tangguh, sehingga pengalaman-pengalaman kita bukan hanya berguna buat kita, bisa jadi berguna buat anak cucu kita ke depan. Semesta berpesan bagi kalian yang memilih file 1, tetaplah menjadi bersih ya teman-teman. Bersih dalam arti kata jiwa kalian ya, kolbu kalian tetaplah menjadi bersih ya. Karena dengan begitu, ketika hati kalian bersih, kalian bisa menemukan jawaban-jawaban yang kalian pertanyakan selama ini. Ya, teman-teman ya. Sebenarnya kalian itu diberkati oleh Tuhan, oleh semesta. Ketika kalian lahir diberikan sinyal-sinyal ya, untuk mengambil keputusan yang terbaik buat hidup kalian, apapun itu. Tetapi karena rasa amarah, rasa kecewa, itu yang memblokir sinyal tersebut ya. Sehingga terkadang ini bagi kalian ya yang ingin membuka usaha, terkadang kita tidak mampu melihat peluang yang ada di depan mata karena kita kecewa, masih terblokir energinya karena luka jiwa di masa lalu, teman-teman ya. Tapi aku berdoa, siapapun kalian, laki-laki atau perempuan yang memilih file 1, diberi kelancaran dalam menjalankan kehidupan. Dimanapun kalian berada, dimanapun kaki kalian melangkah, rezeki selalu mengalir deras ke dalam kehidupan kalian ya, teman-teman.
dimudahkanlah bahagiamu. Maaf, goyang. Oke. Terima kasih bagi yang memilih file 1. Maaf jika ada salah kata dan bye-bye. Lalu teman-teman, ini adalah kartu file 2 bagi kalian yang memilih file 2. Oke, aku taruh kartunya di sini. Aku mulai kocok kartunya sekarang ya teman-teman ya. Jadi, ini adalah pilih kartu untuk mengetahui mental block yang ada di alam bawah sadar kalian yang menghambat doa kalian ya, yang belum. Jadi seperti ini. Kita mencari tahu apa yang menyebabkan doa kalian belum terkabul ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Aku kocok lagi kartunya ya teman-teman ya. Kocok lagi kartunya. Oke. Aku kocok lagi kartunya. Oke, kita buka ya. Tadi kalian yang mau milih file 2, forgiveness dengan batu cakra bergambar ya, spirit. Kita mulai membacakannya. Kartu ini menceritakan bahwa di kehidupan masa lalu sepertinya kalian pernah ditipu secara finansial. Dan orang yang menipu kalian itu selalu menjanjikan hal-hal manis, ya. Atau di sini terlihat bahwa di masa lalu orang terdekat kalian sering menjanjikan hal-hal yang indah, tetapi apa yang mereka janjikan itu hanya di bibir saja, tidak ada dibuktikan, ya. Dan itu yang membuat kalian selalu kesal ya. Di sini kelihatan sekali. Terkadang juga sering susah fokus ya teman-teman ya. Kartu ini menceritakan kalau kalian yang memilih file 2 ini mempunyai kendala susah fokus terhadap kehidupan. Ya, dan juga terkadang itulah yang membuat kalian terlihat cuek dan masa bodoh. Yang memilih file 2 ini, apakah kalian merasa sering was-was?
dan juga merasa kehidupan kalian sering berjalan tidak sesuai rencana. Jadi begini ya teman-teman ya. Dari kartu ini menceritakan jika komitmen kalian itu sedang dites ya. Semesta sedang menguji kalian ya. Dan itulah yang membuat kalian itu emosinya cepat meledak-ledak atau naik ya, cepat naik darah ini teman-teman ya. Ataupun mungkin kalian tidak langsung nyamber ya, tetapi marahnya itu di dalam ya. Mungkin orang lain tidak tahu kalian marah. Itulah teman-teman yang membuat doa kalian belum terkabul, karena itulah mental block kalian. Itulah energi yang memblokir kebahagiaan ataupun doa kalian belum terkabul ya. Di sini teman-teman, memang ketika kita dikecewakan, disakiti, dirugikan secara finansial, ataupun dijanjikan janji-janji manis yang tadinya kita berharap besar tetapi itu hanya omong kosong, memang kalian marah itu wajar, kalian kecewa itu wajar ya. Tetapi kalau melihat dari kartu ini, bagi kalian yang memilih file 2, sepertinya itu memang kejadian yang memang harus kalian lewati. Karena kalian sedang diuji. Ya. So janganlah marah kepada dunia kalian. Jangan membuat hidup kalian lebih susah lagi, karena emosi kalian yang bisa berpengaruh kepada kesehatan kalian juga. Itu yang aku sarankan. Ya teman-teman ya. Marah boleh, marah wajar. Tetapi kita sebagai manusia berusaha untuk melepaskan, untuk menjadi manusia yang lebih baik ya teman-teman. Semesta juga berpesan kepada kalian, janganlah hidup di maksudnya begini teman-teman, jangan terlalu berlarut-larut terhadap kejadian-kejadian di masa lalu ya. Dan jangan khawatir tentang masa depan. Hiduplah di saat ini, detik ini. Karena masa depan itu ada di pilihan kalian. Ketika kalian berpikir positif, percayalah masa depan kalian akan baik juga. Yang mungkin dengan kejadian-kejadian di masa lalu membuat kalian susah beradaptasi dengan lingkungan, semesta juga berpesan kepada kalian untuk lebih fleksibel, untuk lebih belajar setiap zaman, setiap hari, setiap waktu. Itu kehidupan ada perubahan teman-teman. Dan juga sepertinya bagi kalian yang belum menikah ataupun sudah menikah ya, kalian akan bertemu dengan soulmate atau
pun sahabat baik ya, ini terlihat seperti itu. Dan dia sangat membantu kehidupan kalian untuk lebih berwarna. Semesta juga berpesan, pikiran negatif yang kalian alami itu sepertinya akan hadir seorang yang diutus oleh semesta untuk membantu menyembuhkan kekecewaan kalian atau luka batin kalian. Ya, tetapi sesungguhnya teman-teman, penyembuh hebat itu bukanlah orang lain, bukanlah dokter, tetapi penyembuh terhebat itu adalah Tuhan dan diri kalian sendiri. Yang penting niat kalian ingin sembuh, niat kalian ingin, yang penting ada niat ya teman-teman ya. Ya, semoga di file 2 ini kalian bisa belajar dan aku pun bisa belajar dan memetik hikmah dari pembacaan reading di file 2 ini, teman-teman. Aku berharap dan berdoa bagi kalian yang memilih file 2 ini, masalah kalian yang masih memiliki masalah segera berlalu dan dimudahkanlah kebahagiaan kalian ya. Tapi sepertinya sih yang memilih file 2 ini, ya bagi kalian yang masih jomblo, sepertinya akan bertemu dengan ini nih, soulmate kalian. Dan thank you udah menonton untuk file 2. Maafkan aku jika ada salah perkataan yang terucap dariku yang menyinggung hati kalian ya. Terima kasih dan bye-bye. Halo teman-teman, ini bagi kalian yang memilih file 3 ya. Aku kocok dulu kartunya. Jadi ini adalah video untuk mengetahui mental block yang memblokir rezeki kalian ataupun doa kalian yang selama ini kenapa belum terkabul. Apa penyebabnya ya?
Oke, sekarang aku mulai membacakan kartunya ya. Di file 3 ini, oke. Di file 3 ini, di masa lalu kalian mempunyai banyak sekali cita-cita, harapan-harapan ya. Harapan-harapan yang mungkin sampai detik ini harapan-harapan itu belum mewujud ya. Sepertinya mungkin ini bagi kalian ya, mungkin ada yang ingin melanjutkan sekolah, tetapi karena masalah biaya belum terlaksana. Sehingga kalian selalu melihat kenapa orang lain bisa, saya tidak bisa. Di file 3 ini menjelaskan seperti itu. Impian kalian mempunyai kehidupan yang lebih baik, tetapi kalian belum mengalaminya. Aku tidak tahu kenapa ya di sini kartu mendapatkan kartu yatim piatu. Apakah kalian merasa kalau kalian itu tidak punya siapa-siapa atau merasa sendiri, merasa kecewa? Di kartu ini memperlihatkan kadang kalian merasa Tuhan itu tidak adil pada kehidupan kalian. Kalian merasa orang lain selalu berkelimpahan, tetapi kalian selalu kekurangan. Kalian juga merasa kalian seperti anak yatim piatu, ada perasaan tidak punya siapa-siapa. Apakah benar seperti itu, teman-teman? Ataupun bagi kalian yang memiliki keluarga, kalian merasa keluarga kalian tidak mengerti kalian, tidak memahami kalian. Kalian ngerasa kenapa orang lain memiliki kehidupan yang jauh lebih baik dari kalian. Kalian merasa kenapa secara finansial kalian berasal dari keluarga yang bisa dikatakan pas-pasan ya. Ataupun bagi kalian yang tidak pas-pasan, kalian merasa kekurangan kasih sayang. Tapi percayalah ya teman-teman, mungkin kalian melihat kehidupan orang lain itu sangat bersinar, sangat gemerlap, sangat berbahagia, tetapi kita kan tidak pernah tahu apa yang mereka alami. Orang yang sukses itu pasti mengalami banyak kehidupan yang luar biasa, keras. Jadi mungkin mereka tidak pernah sharing kesulitan apa yang mereka alami, tapi percayalah, semua orang pasti mengalami bagiannya.
apa yang menjadi haknya itu pasti orang-orang alami. Cuman mereka tidak sharing saja. Bagi kalian yang merasa sendiri, ataupun yang menikah juga merasa punya pasangan tapi merasa kesepian, atau kalian merasa kehidupan pernikahan teman-teman kalian terlalu bersinar, terlalu bahagia, kenapa kalian tidak? Percayalah, mereka hanya tidak menceritakan duka yang mereka alami. Mereka pintar menyembunyikannya. Itu saja sih perbedaannya, teman-teman. Untuk itu, semesta berpesan kepada kalian, ya, mulailah berpikiran positif, ya. Jangan pernah merasa sendiri, ya, sahabat-sahabatku. Karena kalian punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kalian. Percayalah, Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bahkan kasih sayang Tuhan melebihi dari ibu yang melahirkan kita ataupun ayah kita. Kasih sayang Tuhan melebihi dari apa yang kita pikirkan. Tuhan itu Maha Pemaaf, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang selalu mendekatkan diri kepadanya. Ya, teman-teman, ya. Dan ketika kalian mengizinkan kehidupan yang indah hadir dalam kehidupan kalian dan memasrahkan kehidupan kepada semesta, tapi sebelum memasrahkan, berusahalah sebaik mungkin ya teman-teman ya. Maka doa kalian akan terwujud. Di sini juga semesta berpesan untuk memaafkan ibu kalian ataupun keluarga kalian yang kalian ingat pernah menyakiti kalian di waktu kecil. Ya, mungkin kalian pernah sakit hati ketika ibu kalian disakiti oleh ayah kalian, ataupun kalian sakit hati terhadap pola asuh yang dilakukan orang tua kalian. Percayalah padaku, teman. Orang tua sebenarnya ingin memberi yang terbaik bagi kehidupan setiap anaknya. Tetapi hanya mereka tidak paham caranya. Kadang orang tua asal ngomong aja. Oke. Terkadang mereka tidak sadar apa yang mereka ucapkan sangat menyakitkan hati bagi anak-anaknya. Bisa saja karena mereka juga mengalami banyak luka jiwa. Sehingga setiap perkataan yang dia ucapkan ataupun orang-orang yang pernah menyakiti kalian semakin membuat orang yang di sekitar mereka itu ikut sakit hati juga ya teman-teman ya. Untuk kalian yang memilih file 3, aku memahami apa yang kalian alami. Ini tidak mudah. Dan dari kartu ini,
Dari kartu ini, bagi kalian yang memilih file 3, disarankan untuk memaafkan masa lalu, ya. Memaafkan. Aku sampai nggak tahu mau ngomong apa ini ya. Tetapi ya, mungkin juga bagi kalian yang memilih file 3 ini telah kehilangan orang tua ataupun merasa tidak punya orang tua ataupun keluarga yang mencintai kalian ataupun pasangan yang mencintai kalian. Di sini kartu ini menyarankan untuk memasrahkan kehidupan kepada Tuhan. Sehingga dengan begitu, ketika kalian mengizinkan semesta untuk memulai kebaikan di kehidupan kalian, dan kalian memasrahkan kepada Tuhan, disitulah doa kalian akan terwujud dan terkabul. Harapan dan cita-cita kalian ya. Oke. Terima kasih ya teman. Aku kok ikut merasa sedih ya di file 3 ini. Kalian sahabat-sahabatku, aku berdoa bagi kalian yang merasa tidak punya orang tua, yatim piatu, ataupun merasa kesepian, Tuhan mengirimkan. Bagi kalian belum menikah, Tuhan segera mengirimkan jodoh yang sangat terbaik buat kalian, yang bisa mengisi warna kalian penuh warna dan membuat jiwa kalian kembali semangat ya. Dan juga dimudahkanlah finansial kalian ya. Aku berdoa Tuhan memberikan kalian banyak-banyak rezeki, kebahagiaan, dan cinta kasih. Dan aku mohon maaf jika ada salah perkataan. Sebagai manusia terkadang ya tidak sadar ya dengan ucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman ya, yang sedalam-dalamnya. Dan semoga reading di file 3 ini bermanfaat buat kalian semua, dan aku juga belajar dari file 3 ini ya teman-teman ya. Dan aku berdoa hidup kalian penuh dengan kebahagiaan. Thank you untuk menonton video ini sampai selesai, dan bye-bye. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.